Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustiana dengan NPM 205040400215 dari kelas MBSF semester 5, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan melakukan analisa pada iklan sebagai tugas UTS dalam mata kuliah periklanan. Di sini saya akan menganalisis iklan dari salah satu layanan telekomunikasi, yaitu Axis Iritologi nomor 36. Nah, sebelum saya menganalisis iklan, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Axis. Nah, Axis adalah sebuah produk layanan telekomunikasi dari XL Axiata yang merupakan anak perusahaan dari Axiata. Nah, Axis sendiri meluncurkan layanannya pada bulan April tahun 2008 dan sekarang sudah tersedia di lebih dari 400 kota di pulau-pulau besar seperti Sumatera, Jawa, dan lainnya. Nah, Axis sendiri memiliki kantor pusat di Jakarta yang melayani lebih dari 15 juta pelanggan. Nah, merek Axis ini awalnya dikelola oleh PT Axis Telekom Indonesia, namun pada tahun 2013 sampai 2014 akhirnya merek ini dikelola oleh PT XL Axiata Tbk dan sampai saat ini, dan tidak berdiri sendiri ataupun tidak berdiri sebagai perusahaan independen, melainkan hanya menjadi sebuah nama merek. Nah, untuk analisisnya sendiri sebelumnya kita akan menonton terlebih dahulu ataupun melihat terlebih dahulu iklan dari Axis Iritologi nomor 36. Berikutlah iklannya. Iritologi nomor 36. Halo, lo Sudirman nggak lo? Astaga, gue nggak lewat bray. Pak, lo Sudirman pak? Saya tinggal sejauh kakak. Bapak Sudirman? Sukirman saya. Sukirman? Supriman. Supriman? Sujiman. Sukijan. Pak. Lo Sudirman ya? Ya. Nebeng ya? Ya. Mau irit seperti dia? Ikuti Iritologi nomor 36. Selalu ada jalan buat nebeng dengan Axis Ngobrol Irit. Nelpon 0 rupiah 20 menit pertama setiap hari ke semua tebenganmu. Irit itu Axis. Ya. Baiklah, setelah kita melihat iklannya tadi, kita akan melakukan analisa. Saya akan menganalisa melalui dua tahap, yaitu pertama menganalisa dari setiap scan yang ada, yang kedua kemudian menganalisa secara keseluruhan. Nah, berdasarkan video yang tadi kita lihat, nah scan yang pertama dari detik ke pertama sampai detik keempat, di situ ada tukang beca awalnya, kemudian dilanjutkan oleh adanya seorang mahasiswa yang mencoba menelpon orang-orang untuk mencari tumpangan. Nah, kemudian kita masuk ke scan kedua, yaitu di mana mahasiswa tersebut menelpon ke banyak nomor kontak yang ada di HP-nya. Di situ dia menerima berbagai ragam jawaban yang berbeda, dari mulai penolakan, kemudian tempatnya jauh, ada yang bilang juga ini salah sambung dengan menyebutkan nama-nama Sudirman, Sukiran, dan lain sebagainya yang menjadi hal unik. Nah, uniknya di sini ini kita secara tidak langsung kita diberitahukan ataupun diinformasikan bahwasanya Axis itu mencangkup wilayah yang luas. Dia itu mencangkup wilayah-wilayah yang sangat luas, dimana dapat kita lihat dari logat orang-orang yang menjawab telepon tersebut yang berbeda-beda, menandakan bahwasanya Axis tersebut memiliki jaringan yang kuat dan stabil di berbagai daerah di Indonesia. Nah, kemudian untuk scan selanjutnya, yaitu scan ketiga, itu ada orang yang datang dengan gerobak yang ditemani oleh orang-orang ataupun banyak ringan yang sangat lumayan heboh. Di sini orang tersebut menjelaskan bahwasanya
Jika kita ingin seperti orang tadi yang bisa menelpon kemana saja tapi tidak takut mahal, itu dia menawarkan, menjelaskan bahwasanya Axis tersebut menyediakan layanan telepon yang murah sehingga kita tidak perlu lagi takut untuk menelpon ke banyak. Dengan menyediakan produk yang berisi paket telepon murah, di mana pada menit pertama sampai 20 menit awal itu diberikan secara percuma untuk menelpon sesama Axis setiap harinya, dimulai dari jam 12 malam sampai jam 5 siang. Nah, kemudian pada ini juga kita melihat bahwasanya Axis tersebut menjadi pendukung ataupun supporter untuk kita, orang-orang mahasiswa ataupun yang lain yang ingin bisa berteleponan tetapi tetap bisa hidup hemat. Nah, kemudian pada scan yang terakhir, yaitu scan keempat pada detik ke-39 sampai detik ke-44. Nah, di sini dia akhirnya bisa menemukan orang yang dia tumpangi. Setelah dia berjuang menelpon ke sana ke sini menggunakan Axis tadi. Itu secara scan per scan. Kemudian bagaimana dengan analisis secara keseluruhan? Nah, menurut saya pribadi, secara keseluruhan Axis sendiri menggunakan gaya periklanan yang unik, di mana dia menempatkan komedi yang cukup humoris dan masuk ke dalam kegiatan sehari-hari yang biasanya kita lakukan. Sebelum itu kita masukkan dulu ke dalam jenis periklanan ini. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya iklan itu berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 3, yaitu iklan yang berdasarkan isinya, kemudian iklan berdasarkan medianya, dan yang terakhir itu iklan berdasarkan tujuannya. Jenis yang pertama yaitu berdasarkan isinya. Nah, di mana iklan Axis ini berdasarkan isinya yaitu berupa iklan penawaran, yang mana iklan tersebut menawarkan produk yang ada ataupun yang disediakan oleh Axis sendiri kepada para pelanggannya. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan medianya. Nah, seperti yang kita tahu, yang kita lihat tadi, bahwasanya iklan tersebut merupakan suatu iklan elektronik, yang mana media penyampaiannya itu berupa YouTube ataupun TV, yang mana keduanya merupakan salah satu media yang berada di elektronik seperti TV ataupun handphone, laptop dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan tujuannya. Sudah sangat jelas tentunya bahwasanya iklan tersebut merupakan iklan komersial, di mana tujuan utama dari periklanan tersebut adalah meningkatkan penjualan agar mendapatkan keuntungan yang banyak. Semakin eksis periklanannya, tentu saja semakin bagus juga penjualannya dan mungkin bisa meningkatkan pendapatan yang ada pada eksis tersebut. Nah, sedangkan berdasarkan strateginya, menurut saya iklan ini merupakan full advertising, di mana eksis pada tahun pembuatannya seperti yang kita tahu bahwasanya iklan iritodologi nomor 36 itu dibuat sekitar tahun 2015, yang mana pada tahun ini eksis sudah cukup terkenal dan pengguna ataupun pelanggannya juga sudah banyak. Jadi bahwa iklan di sini hanya untuk mengenalkan produknya agar image ataupun kesan positif pada eksis itu tetap ada gitu. Iklan ini tujuannya tidak hanya meningkatkan, tapi tujuan utamanya hanya tetap memberikan kesan yang baik pada konsumennya agar menunjukkan bahwasanya eksis itu tetap eksis di dunia telekomunikasi sebagai kartu seluler yang menyediakan layanan yang murah dan hemat. Nah, kemudian berdasarkan STP-nya atau segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi dari iklan ini adalah yaitu golongan orang-orang dengan golongan menengah ke bawah. Seperti yang kita tahu, kita dari iklan tersebut bahwasanya golongan orang-orang menengah ke bawah tersebut dapat kita lihat dari cara berpakaiannya. Kita lihat sangat sederhana, simple, dan tidak terkesan wah. Kemudian segmentasinya itu seperti yang kita tahu, kenapa ya namanya eksis ini menargetkan golongan menengah ke bawah, tidak menengah ke atas, karena seperti yang kita tahu bahwasanya perilaku kebiasaan dari
orang dari golongan menengah ke bawah biasanya konsumtif. Orang-orangnya itu konsumtif tetapi ingin tetap hemat. Jadi Axis menargetkan mereka, mensegmentasikan mereka. Nah, kemudian untuk targetnya sendiri itu banyak. Seperti yang kita tahu bahwasanya golongan menengah ke bawah itu banyak. Contohnya seperti tadi contohnya mahasiswa, tukang beca, kemudian ya ada yang pengangguran juga gitu. Itu sangat mudah bagi Axis jika ingin menargetkan mereka, karena seperti yang kita tahu bahwasanya orang-orang dari golongan menengah ke bawah itu seperti mahasiswa tadi itu mereka ingin tetap konsumtif, tetap ingin bisa menikmati banyak hal tapi dengan harga yang murah gitu, dengan hemat, sehingga Axis menargetkan pemasaran mereka. Kemudian untuk positioning, nah di sini yang unik, yang sangat menarik, bahwasanya di sini Axis menempatkan dirinya atau menempatkan dia sebagai produsen yang mampu, yang mendukung perilaku orang golongan menengah ke bawah tersebut, mendukung perilaku konsumtif tetapi tetap hemat. Jadi Axis menyediakan produk-produk yang murah. Nah, kemudian untuk ini kesimpulannya sebenarnya gaya yang ditampilkan pada iklan Axis iritologi nomor 36 tersebut bergaya komedi yang menyentil ataupun yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari pada golongan orang-orang menengah ke bawah yang memiliki perilaku konsumtif namun tetap ingin berhemat, sehingga Axis masuk dan mendukung fenomena tersebut dengan meluncurkan kemurahan dalam tarif telepon. Karena pada zaman itu yang menggunakan internet tidak semua orang, dan kebanyakan hanya golongan menengah ke atas, sedangkan golongan menengah ke bawah biasanya hanya menggunakan HP-HP yang menyediakan fitur telepon dan SMS saja. Jadi mungkin hanya sekian analisis dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika terdapat kesalahan, itu murni datangnya dari saya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irit itu Axis.